Selamat jumpa kembali Romo, Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Siska dan teman saya Pius, Marcel, Dinda, dan Sister Yosefa. Kami akan menjelaskan tentang Candi Sambisari. Mari! Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di depan gerbang Candi Sambisari. Mari kita masuk. Sekarang kita sudah berada di dalam lingkup Candi Sambisari. Dan ini Candi Sambisari jika kita lihat dari depan. Oke, Candi Sambisari ini terletak di Dusun Sambisari, Purwomartani, Kalasan, Sleman. Candi Sambisari ini kalau dari kota Yogyakarta mungkin sekitar 10 km. Candi Sambisari ini dinamakan Candi Sambisari karena dia terletak di Dusun Sambisari. Kalau untuk nama aslinya belum diketahui sampai sekarang. Candi Sambisari ini ditemukan pada bulan Juli 1966 oleh petani yang bernama Karyowinangun. Awalnya daerah sini itu adalah sebuah sawah yang tandus. Menurut Prasasti Pucangan pada tahun 938 Saka atau tahun 1016 Masehi, dalam kalimatnya yang bertuliskan Sri Maharaja Rikalaning Pralaya ring Jawa Dwipa irikang Saholo 938 atau sekitar abad ke-10. Dalam situ bertuliskan dan berarti bahwa letusan Gunung Merapi itu menutupi Candi Sambisari dan beberapa candi lainnya. Oke teman-teman, setelah kita melihat tentang Candi Sambisari secara umum, mari kita melihat tentang Candi Sambisari mengenai arsitektur. Mengenai arsitektur bangunan Candi Sambisari. Candi ini merupakan candi yang terdiri dari candi induk dan 3 buah candi perwara di depannya. Bagian luar candi induk. Candi induk menghadap ke barat. Dasarnya berbentuk bujur sangkar. Bagian barat menjorok untuk tangga. Tubuh candi, selasar atau lorong yang mengelilingi candi, ditutup pagar langkan. Pada sisi dinding luar tubuh candi, terdapat relung-relung yang di atasnya terdapat hiasan kepala kala dan hiasan makara. Antara tangga naik dengan selasar, ada sebuah gapura dari pagar langkan yang di atasnya ditutup dengan ambang atas berbentuk 2 kepala kala yang menghadap keluar dan ke dalam. Bagian dalam candi induk terdapat lingga yoni yang merupakan lambang Dewa Siwa dan Dewi Durga, yaitu suatu pasangan yang tidak dapat dipisahkan lagi. Dapat diartikan pula lingga sebagai kemaluan laki-laki dan yoni sebagai lambang kemaluan perempuan. Perpaduan tersebut sebagai lambang semangat kehidupan atau kesuburan. Di bawah pancuran yoni disangga oleh naga sebagai lambang makhluk dunia bawah. Di atas kepala naga dihiasi dengan bunga teratai. Bunga teratai ini dianggap sebagai bunga kayangan yang suci dan penuh arti. Candi Perwara. Terdapat 3 bangunan candi perwara terbuka tanpa atap yang terdapat di depan candi induk yang menghadap ke timur, berbentuk bujur sangkar
Di tengah ruangan ada lapik bujur sangkar yang di atasnya ada Padmasana cembung dengan hiasan naga yang menghadap 4 arah. Fungsinya belum jelas, mungkin untuk arca, sesaji, atau bunga-bungaan. Oke teman-teman, beginilah arsitektur tentang Candi Sambisari. Setelah kita melihat arsitektur dari Candi Sambisari, mari kita beralih ke ragam hias Candi Sambisari. Seperti ini ragam hias Candi Sambisarinya. Ragam hias Candi Sambisari. Di bagian kaki candi utama polos tanpa hiasan, namun bagian luar dinding langkan dihiasi seretan pahatan bermotif bunga dan sulur-suluran yang sangat halus pahatannya. Tangga menuju ke selasar terletak di depan pintu, dilengkapi dengan pipi yang dihiasi pahatan sepasang kepala naga dengan mulut menganga. Batu di bawah masing-masing kepala naga dihiasi pahatan berupa gana dalam posisi berjongkok dengan kedua tangan diangkat ke atas, seolah-olah menyangga kepala naga di atasnya. Di puncak tangga candi utama terdapat gerbang padu raksa dengan bingkai dihiasi pahatan motif kertas tempel. Kaki bingkai dihiasi pahatan kepala naga yang menghadap keluar dengan mulut menganga. Hiasan yang sama juga terdapat di pintu masuk ke ruangan dalam. Namun di ambang pintu ruangan terdapat pahatan kalamakara tanpa rahang bawah. Oke teman-teman, setelah kita mendengarkan penjelasan dari ragam hias, mari kita beralih ke arca. Pada masing-masing sisi dinding luar tubuh candi terdapat relung berisi arca. Dalam relung di dinding selatan terdapat arca Agastya atau Shiva Mahaguru. Di dinding timur terdapat arca Ganesha, dan di dinding utara terdapat arca Durga Mahisasuramardini. Arca Shiva digambarkan sebagai sosok pria bertangan 2 dan berjenggot sedang berdiri di atas Padma. Di sebelah kanannya terdapat sebuah trisula, tombak bermata 3 yang merupakan senjata Shiva. Arca ini mirip dengan arca Shiva Mahaguru yang terdapat di relung selatan Candi Shiva di kompleks Candi Prambanan. Hanya saja tubuhnya lebih ramping. Kemudian arca Ganesha yang terdapat di relung timur juga mirip dengan arca Ganesha yang terdapat di relung timur Candi Shiva. Ganesha digambarkan dalam posisi bersila di atas Padmasana atau singgasana bunga teratai dengan kedua telapak kaki yang saling bertemu. Kemudian dalam ruang utara terdapat arca Durga Mahisasuramardini, yaitu Durga sebagai Dewi Kematian. Seperti yang terdapat di Candi Shiva di Prambanan, Durga juga digambarkan sebagai Dewi bertangan 8 dalam posisi berdiri di atas lembu nandi. Oke teman-teman, setelah kita melihat tentang arca-arca Candi Sambisari, mari kita menuju ke interpretasi Candi Sambisari. Kemudian kita masuk ke interpretasi Candi Sambisari. Candi ini merupakan candi Hindu yang didirikan oleh Raja Garung. Menurut Profesor Dr. Sukmono, Candi Sambisari diklasifikasikan menjadi bangunan yang dibuat dari abad ke-8. Hal ini terlihat dari arsitektur, ragam hias, dan seni ukir yang ada. Hal ini juga terlihat dari adanya linggayoni, di mana linggayoni tersebut melambangkan kesuburan. Selain itu, terdapat juga langgam dan teknik yang tidak seragam, di mana ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang halus, dan juga ada yang kasar. Kemudian ditemukan juga bangunan yang belum selesai pengerjaannya di wilayah Candi Sambisari. Candi Sambisari merupakan candi yang unik, karena candi ini bukan personifikasi dari wadah, melainkan berfungsi sebagai kuil, di mana di sana terdapat sebuah peti batu yang sudah rusak. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui dan berkeliling-keliling tentang Candi Sambisari,
Sekarang sampai sini penjelasan dari kami kelompok 2. Jika ada kesalahan kata, kami mohon minta maaf. Terima kasih. Action. Oke. Aduh. Iya. Kalau mau TikTok.